Saya rekam ulang bab 15. Ya, bab 15 ini tentang kembali ke fungsi satu variabel, yaitu tentang persamaan diferensial linear. Jadi di semester 1 kita telah membahas persamaan diferensial ya. Judulnya persamaan diferensial orde 2. Tapi tidak muncul integral lipat atau fungsi dua variabel, tidak ada. Orde 2. Ya, yang linear namanya. Istilahnya seperti itu ya. Nah, di semester 1 kita belajar mengenai itu muncul persamaan diferensial orde 1. Ya, bentuknya seperti apa? Y aksen ditambah PX kali Y sama dengan QX. Ya, atau KX, bebas, ya. Di sini orde itu menyatakan turunan yang terbesar yang muncul di persamaan tersebut. Ya, di sini muncul turunan pertama. Berarti dinamakan orde 1. Ya, aplikasinya apa? Misalnya menghitung kepadatan penduduk gitu ya. Jadi populasi. Aplikasi antara lain tentang populasi. Aplikasi yang lain apa? Larutan. Masih ingat tidak? Jadi larutan garam. Kita ingin menghitung konsentrasi dari larutan garam. Konsentrasi larutan garam misalnya ya. Tidak harus garam, tapi maksudnya biasanya pakai garam saja gitu. Ya, jadi ada tangki berisi air, kemudian diisi larutan garam, kemudian ada air lagi keluar gitu misalnya. Kita harus menghitung konsentrasi larutan garam setiap saat atau banyaknya garam yang ada di tangki setiap saat. Semacam itu ya. Tentu saja konteksnya bisa diubah. Misalkan ingin membersihkan kolam renang misalkan ya. Jadi ada polutan, ada polutan di kolam misalkan, kemudian ya dibersihkan misalkan, dan seterusnya. Nah, di semester 2, semester ini, bab terakhir gitu ya, kita berhadapan dengan persamaan diferensial linear orde 2. Bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah Y double aksen ditambah AY ditambah AY aksen tambah BY sama dengan KX. Bentuknya sedikit berbeda ya. Kalau di sini orde 1, namun boleh sembarang fungsi. Jadi koefisien dari Y begitu, itu boleh sembarang fungsi, PX. Ya. Di sini memang orde 2, ordenya lebih tinggi, tapi koefisiennya lebih sederhana. Ya, jadi kita tidak sampai ke yang paling rumit ya. Orde 2 yang rumit tentu saja Y double aksen tambah PX kali Y aksen tambah QX kali Y sama dengan KX. Di sini ini konstanta. Ya, bentuknya seperti itu. Ya. Di mana ini muncul? Aplikasinya di fisika. Ya. Jadi di persamaan pegas. Dan satu lagi hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff. Sebentar. Hukum Kirchhoff nulisnya bagaimana? Ya, mungkin seperti ini ya. Kalau nggak salah hanya juga 2. Ada yang bisa mengkonfirmasi penulisannya bagaimana hukum Kirchhoff ini? Sebentar, saya sambil buka buku gitu ya. Di buku tidak ada. Sebentar. Bab 15 itu di mana ya? Saya lupa menyimpannya. Ya. Bunyi hukumnya saya agak lupa ya. Ya, ini nanti saya susulkan ya. Intinya persamaan diferensial semacam ini muncul di fisika gitu ya, di persamaan pegas dan hukum Kirchhoff.
Nah, untuk kuliah ini kita hanya membahas apa namanya penyelesaiannya saja. Jadi begitu persamaan ini muncul, bagaimana persamaan ini diselesaikan, ya. Jadi begitu ini muncul, ya, entah di fisika atau di tempat lain, ekonomi misalnya dan lain-lain. Nah, kalau ini muncul, Y-nya itu tentu saja ada interpretasinya, begitu ya. Jadi bisa jadi kalau yang analoginya untuk fungsi satu variabel, oh ada satu lagi ya, hukum pendinginan Newton ya. Pendinginan Newton. Ya, jadi yang jadi Y-nya itu bisa jadi suhu, bisa jadi banyaknya populasi, bisa jadi banyaknya garam yang ada di larutan gitu ya, pendinginan Newton dan sebagainya. Nah, kalau untuk persamaan diferensial order 2 juga sama ya. Nanti kalau persamaan pegas, Y-nya bisa menyatakan sudut yang dibentuk oleh ketika pendulumnya itu bergerak. Ya, atau kalau hukum Kirchhoff bisa menyatakan arus atau muatan. Ya, Y-nya itu. Nanti akan ada suatu persamaan diferensial berbentuk seperti ini. Oke. Nah, bagaimana kita menyelesaikan persamaan diferensial yang berbentuk seperti ini? Ya, jadi untuk hari ini, ya kita lihat nanti ya. Yang lebih sederhana adalah situasi bab 15.1 itu adalah persamaan diferensial yang homogen. Persamaan diferensial linier yang homogen. Yaitu apa? Fungsi Kx-nya 0. Jadi kita ingin menyelesaikan persamaan diferensial yang berbentuk, jadi bentuknya nanti adalah Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan 0. Ya. Atau sebenarnya di sini boleh ada A sih. A-nya boleh di depan. Walaupun seringkali A-nya nah gitu. Jadi yang atas tadi juga saya ubah AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan nah begitu ya. Di mana A, B, C di sini konstanta sama dengan 0. Ya. Jadi contoh saya berikan contoh, tentukan penyelesaian dari persamaan diferensial berikut. Jadi misalnya apa? Y double aksen kurang 2Y aksen tambah Y sama dengan 0. Kemudian ada Y double aksen ditambah Y, sebentar. Y double aksen min 2Y aksen ditambah 2Y sama dengan 0. Satu lagi, ini tambah 4 deh. Tambah 5. Y double aksen min 2Y aksen ditambah dengan Y. Sebentar. Kurang 3. Di sini kurang 3 tambah 2Y. Sama dengan 0. Ya, jadi bentuk-bentuknya seperti ini. Bahkan kalaupun ada yang 0 juga nggak masalah ya. Nah, seperti ini juga boleh. Min 2Y aksen. Nah, ya, jadi tidak semuanya harus muncul. Boleh juga Y double aksen tambah Y. Sama dengan 0. Ya, etc. Bahkan kalau mau ada, di sini ada 4 gitu juga nggak masalah. Ya. Oke. Jadi penyelesaian itu artinya apa? Penyelesaian atau solusi. Nah, solusi persamaan diferensial itu artinya fungsi yang memenuhi persamaan diferensial tersebut. Ya, solusi artinya solusi itu adalah fungsi yang memenuhi persamaan diferensial tersebut. Ya, jadi ini yang sederhana saja deh. Nah, contohnya apa? Contoh, Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X itu adalah solusi dari persamaan diferensial Y double aksen ditambah Y sama dengan 0. Mengapa? Karena kalau kita masukkan, karena kalau saya mulai dari Y sama dengan sin X, saya peroleh Y aksennya berarti cos X, saya peroleh Y double aksen berarti apa? Min sin X. Ya,
ketika saya cek Y double aksen tambah Y itu berarti min sin X tambah sin X sama dengan 0. Ya. Jadi dia solusi. Nanti plan kita adalah saya ingin mencari semua solusinya, semacam itu. Nah, kalau Y sama dengan cos X, kalau saya turunkan sekali, hasilnya apa? Min sin X, saya turunkan lagi, min cos X. Sehingga Y double aksen tambah Y akan jadi min cos X tambah cos X sama dengan 0. Nah, terpenuhi juga kan? Y double aksen tambah Y sama dengan 0. Nah, itulah yang dimaksud dengan solusi. Ya. Jadi kalau Y-nya itu saya masukkan ke persamaan diferensial, itu jadi terpenuhi, persamaannya berlaku benar. Contoh lain, barangkali ada yang tahu? Y double aksen min 4Y misalkan, sama dengan 0. 4, sebentar. Min 2Y aksen saja, min 2Y aksen. Yang mudah ya, Y double aksen min 2Y aksen. Memiliki solusi, contoh yang lain, memiliki solusi, misalnya apa? Y sama dengan E pangkat 2X, kalau tidak salah ini solusi. Ya, karena Y aksen berarti apa? 2E pangkat 2X, Y double aksen itu berarti 4E pangkat 2X. Ya, kalau saya kurangkan Y double aksen min 2Y aksen, hasilnya berapa? Cek sekarang. Ya, memiliki solusi ini. Ini berarti 4E pangkat 2X min 2 kali 2E pangkat 2X. Betul-betul 0 ya. Sip. Ya, tentu saja bisa ada solusi yang lain. Ya. Ya, mungkin ada solusi yang lain. Mungkin saja ada solusi lain. Nah, ini juga ya. Ini baru satu solusi ya. Saya baru mengatakan ini solusi. Saya tidak mengatakan bahwasanya solusinya hanya ini. Ya. Jadi bisa jadi mungkin ada solusi lain juga. Ya, solusi lainnya apa? Konstanta juga memenuhi ya. Y sama dengan 1 juga memenuhi. Dan Y sama dengan fungsi konstan. Dan Y sama dengan fungsi konstan. Karena kalau fungsi konstan Y sama dengan 1, ini untuk yang apa tadi? Y sama dengan E pangkat 2X. Nah, begitu. Kalau Y sama dengan 1, Y aksennya 0, Y double aksen juga 0. Ya, sehingga cek Y double aksen min 2Y aksen itu tentu saja 0 kurang 0 ya, 0. Begitu. Ya, jadi itu baru 2 solusi. Saya baru menyebutkan 2 solusi. Nah, yang ini juga. Ini saya baru menyebutkan 2 solusi. Oke. Ada pertanyaan dulu tidak sampai di sini? Jadi apa itu makna persamaan diferensial dan apa itu makna solusi? Ya. Oke, nah bagaimana kita menyelesaikan solusi persamaan diferensial linear order 2? Nah, ada metodenya, apa namanya, alasannya kenapa metodenya seperti ini itu lebih rumit. Ya, jadi tidak saya jelaskan. Kita fokus ke menggunakan alat ini gitu ya, menggunakan metode ini. Jadi metode penyelesaian apa namanya, persamaan diferensial linear order 2 homogen. Ya, jadi metodenya seperti apa? Diberikan situasinya, diberikan persamaan diferensial Y double aksen, AY double aksen tambah BY aksen tambah CY sama dengan 0. Nah, kita melihat yang namanya persamaan kuadrat berikut, persamaan karakteristik namanya. Nanti akan muncul yang namanya persamaan karakteristik. Ya, dari PD orde 2.
Persamaan karakteristik itu diperoleh dari persamaan yang atas dengan mengganti Y dengan bebas sih, boleh lambda, boleh R, dengan R, Y aksen dengan, Y dengan 1, Y aksen dengan R, dan Y double aksen dengan R kuadrat. Ya, jadi hasilnya seperti apa? C kali 1, B dikali R, A dikalikan R kuadrat. Nah, begitu. Ini namanya persamaan karakteristik dari persamaan diferensial tersebut. Ya. Nah, kemudian kita selesaikan, kita cari akar dari persamaan karakteristik ini. Berikutnya, langkah pertama gitu ya. Langkah pertama, hitung persamaan karakteristik dari persamaan diferensial linear order 2 tadi. Seperti ini. Yang kedua, berarti untuk soal-soal ini persamaan karakteristiknya apa saja? Yang pertama, R kuadrat min 2R tambah 1. Yang kedua, R kuadrat min 2R tambah 5. Yang ketiga, R kuadrat min 2R. Yang keempat, harus hati-hati, R kuadrat tambah 1. Ya. Kadang-kadang kalau tidak konsentrasi, ini bisa jadi R kuadrat tambah R. Ya, harus hati-hati. Ya, bukan R kuadrat tambah R sama dengan 0. Ya, jadi kalau tidak konsentrasi itu ini diganti dengan R begitu ya, padahal harusnya diganti dengan 1. Ya, jadi itu yang namanya persamaan karakteristik. Berbentuk persamaan kuadrat. Ya. Nah, seperti kita tahu, persamaan kuadrat itu punya 3 kemungkinan akar. Ya, 3 kemungkinan akar. Ada yang kedua, cari akarnya. Cari akar dari persamaan karakteristik. Ya. Akarnya apa saja? Ya, kemungkinannya apa saja? Kemungkinan 1, persamaan karakteristik memiliki 2 akar real berbeda, atau persamaan karakteristik memiliki 2 akar real kembar. Yang ketiga, memiliki 2 akar kompleks, tidak real. Ya. Ya kan? Contohnya apa? Ya yang tadi. Nah, ini. Yang pertama misalkan, akarnya apa saja ini? R1 dan R2 berapa? Apa yang dilakukan? Tinggal difaktorkan ya. Jadi apa ini? R-1 kuadrat sama dengan 0 kan ya? Ya. Berarti akarnya berapa? 1. Ya. Ini kasus yang 2 akar real kembar. 2 akar real kembar. Akar real kembar gitu saja ya. Akar real kembar. Begitu. Yang kedua, bisa difaktorkan tidak? Ya, tidak bisa ya. Jadi apa yang digunakan? Apa yang bisa digunakan di sini? Rumus ABC ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus ABC, yaitu apa? Min B plus min akar B kuadrat 4. Ya, betul ya. Min B plus min akar B kuadrat min 4 AC. Nah, dibagi dengan 2. Ya, hasilnya apa ini? 2 plus min akar 4 kurang 20 min 16 dibagi dengan 2. Ya, betul ya.
Kemudian ini jadi 2 plus min 4i dibagi dengan 2. Berarti apa? 1 plus min 2i. Ya, di mana i di sini adalah akar min 1. Apakah ada pertanyaan? Tidak? Ya. Kemudian yang ini ya ini bisa difaktorkan R kali R min 2, berarti R1-nya adalah 0, R2-nya adalah 2. Nah, ini yang dua akar real berbeda. Yang terakhir, R kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Nah, yang terakhir ini tidak perlu rumus ABC ya. Saya bisa mendapatkan R kuadrat sama dengan min 1, sehingga R-nya adalah plus min I. Plus min akar min 1. Langsung ya yang ini, yaitu plus min I. Ini juga dua akar kompleks berbeda. Jadi yang ini dan ini dua akar kompleks. Agar konsisten, saya suka menuliskan ini sebagai 0 plus min I. Jadi bagian realnya tetap ditulis ya. Jadi bilangan kompleks itu berbentuk A ditambah BI. Ya, bilangan kompleks itu selalu berbentuk bagian real A ditambah bagian imajiner BI. Oke, jadi itu ada di persamaan kuadrat. Ada 3 kemungkinan. Di sini akar kompleksnya ada 2 kali. Ada di 2 soal. Ya, di sini dan ini itu akarnya kompleks. Seperti itu. Nah, untuk setiap situasi berikut, nanti solusi dari persamaan diferensial itu bisa langsung dimasukkan. Kalau memiliki dua akar berbeda, R1 dan R2, dua akar real kembar, R1 sama dengan R2, dan di sini dua akar kompleks itu bentuknya pasti seperti ini. R12 ya, memiliki bentuk sama dengan A ditambah BI, plus min, maaf. Jadi contohnya tadi apa? 0 plus min I, atau 1 plus min 2I, atau 3 plus min 5I, semacam itu. Ya, bentuknya selalu seperti itu. Nah, untuk masing-masing kemungkinan akar berikut, kita nanti akan mendapatkan solusi persamaan diferensial. Langkah ketiga. Solusi persamaan diferensial bergantung pada akar yang diperoleh. Akar-akar persamaan karakteristik ya. Persamaan karakteristik. Ya, di kasus pertama, jika R1 dan R2 akar real berbeda dari persamaan karakteristik, maka solusi PD berbentuk Y sama dengan konstanta dikalikan E pangkat R1X ditambah C2 dikalikan E pangkat, ya konstanta lagi, E pangkat R2X. Ya, kalau akarnya kembar, R1 sama dengan R2, akar real kembar dari persamaan karakteristik, maka solusi persamaan diferensialnya, oh ada yang menuliskan YH gitu ya, solusi karena bentuknya homogen, tapi ya bebas. Solusi PD itu adalah Y sama dengan, sebentar, C1 E pangkat R1X ditambah C2X E pangkat R1X. Jadi akarnya sama-sama R1. Ya, di sini dikalikan dengan X. Yang ketiga, kalau R1 ini adalah akar akar real, akar kompleks dari persamaan karakteristik dengan B-nya tidak sama dengan 0 ya, B-nya enggak 0. Maka solusi persamaan diferensialnya akan muncul trigonometri. Ini yang saya contohkan tadi ya. C1 E pangkat AX cos X ditambah C2 E pangkat AX
sin X. Cos BX. Ya, jadi A dan B-nya muncul di situ. A muncul di E pangkat, sedangkan bagian imajiner ini muncul sebagai ya koefisien dari trigonometri. Ditambah C2 E pangkat AX sin BX. Nah, begitu. Ya, apakah ada pertanyaan? Ya, penjelasannya tentu saja perlu matematika yang lebih tinggi, ya. Tapi kenapa ini masuk akal? Paling tidak ya, ini adalah persamaan diferensial linear orde 2, ya. Jadi dimensinya 2, semacam itu. Oleh karena itu setiap solusi itu terdiri dari 2 pembangun begitu. Istilahnya ini bisa dikatakan sebagai pembangun. Ya. Bahwasanya masing-masing fungsi ini adalah pembangun itu bisa dicek. Ya, bahwasanya masing-masing ini ada solusi misalnya ya. Jadi E1 pangkat R1X itu pasti solusi dari persamaan diferensial yang akar-akarnya adalah R1 dan R2 itu bisa dicek. Ya. Kita coba misalnya. Untuk kasus pertama yang 2 akar real berbeda yang mana tadi? Contoh yang ini ya. Ini punya 2 akar real berbeda. Tapi sayangnya salah satunya 0 ya. Ya, nggak masalah. Ya, jadi contoh ya. Jadi tinjau persamaan diferensial yang ini. Ya. Persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat min 2 R sama dengan 0, memiliki akar-akar. R1-nya adalah, ini kan bisa difaktorkan ya. R kali R min 2 sama dengan 0, R1-nya 0, R2-nya 2. Ini 2 akar real berbeda. Dengan demikian, solusi persamaan diferensialnya adalah Y sama dengan E pangkat C1 kali E pangkat 0x ditambah C2 E pangkat 2x. Ya, tentu saja E pangkat 0x itu tidak lain adalah fungsi konstan ya. C1 kali 1 tambah C2 kali E pangkat 2x. Nah, 1 dan 2x itu adalah solusi. Istilahnya pembangun. Pembangun dari semua solusi yang ada. Ya, bahwasanya keduanya adalah solusi sudah kita cek kan tadi. Y double aksen min 2Y. Nah, yang ini. Ya, E pangkat 2X dan 1. Bahwasanya dia solusi sudah kita cek tadi. Ya. Kemudian solusi yang lain itu berbentuk kombinasi dari kedua fungsi tadi. Yang saya maksud kombinasi itu bentuk yang seperti ini. Ya. Jadi orde 2 itu ada 2 pembangun yang kombinasinya itu akan menghasilkan semua solusi yang mungkin. Jelas? Untuk yang tipe kedua, Y double aksen min 2Y aksen tambah Y misalkan. Sama dengan 0. Ya, ini contoh pertama. Contoh yang kedua yang ini. Sama saja, persamaan karakteristiknya apa? Kurang 1, maaf. Nah, akar-akarnya apa? Kembar ya. R1 sama dengan R2 sama dengan 1. Solusi PD-nya berarti apa? Y sama dengan C1 E pangkat 1 kali X ditambah C2 kali X E pangkat 1 kali X. Ya, jadinya apa? C1 E pangkat X tambah C2 X E pangkat X. Ya, yang ini tidak kita cek ya. Tapi kalau Anda tertarik, bisa dicek bahwasanya ini solusi. Ya, yang pertama tidak sulit, yang kedua itu repot ya. Ya, jadi cek misalkan cek bahwa E pangkat X adalah solusi misalnya. Cek saja Y sama dengan E pangkat X, akibatnya Y aksen adalah E pangkat X, Y double aksen juga E pangkat X.
Kalau saya masukkan Y double aksen min 2Y aksen tambah Y, akan jadi E pangkat X min 2E pangkat X tambah E pangkat X. 0 kan? Ya, jadi memenuhi persamaan diferensial yang diinginkan. Ya, yang satu juga bisa dicek, tapi menurunkan sekali dan 2 kalinya agak panjang. Ya, ini ya hanya mengecek saja. Yang akar kompleks, satu lagi, Y double aksen tambah Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat tambah R sama dengan 0. Kita peroleh akarnya R kuadrat tambah 1. Maaf. R-nya adalah 0 plus min 1. I. Ya. Nah, ini yang jadi A, ini yang jadi B. Ini si A, ini si B. Ya, A-nya 0, B-nya 1. Di mana ketika tadi saya mengatakan, nah ini loh. Ketika saya mengatakan R-nya berbentuk A ditambah plus min BI, nah yang jadi A dan BI-nya itu. A-nya itu bagian real, B-nya yang nempel dengan I. Nah, nanti solusinya itu memiliki bentuk seperti ini. Tinggal masukkan saja rumusnya. Ya, tinggal masukkan saja. Jadi kita peroleh R1 solusi Y sama dengan C1 E pangkat 0x cos 1 kali X ditambah C2 E pangkat 0x sin X. Sin 1 kali X. Yaitu apa? C1 cos X ditambah C2 sin X. Ya. Nah, yang ini juga kita verifikasi ya tadi ya. Untuk yang Y double aksen ya. Y double aksen tambah Y sama dengan 0. Nah, yang ini Y double aksen tambah Y sama dengan 0 itu memiliki solusi ya sin X dan cos X. Ya, solusi yang lain, solusi yang lebih umum. Oh ya, istilah lainnya solusi umum. Ya, itu kombinasi dari kedua fungsi yang tadi, sin X dan cos X. Ya. Jadi istilahnya solusi umum. Ya. Jadi solusi umum. Solusi umum. PD bergantung pada akar-akar persamaan karakteristik. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya. Kita istirahat dulu sambil Anda mencoba mencari solusi untuk yang satu ini, ya. Coba kerjakan yang ini, yang keempat, yang tadi ya. Y double aksen min 2Y tambah min 2Y aksen tambah 5Y sama dengan 0. Ya. Coba kerjakan yang ini. Carilah solusi umumnya. Solusi umumnya berbentuk seperti apa? Solusi umum.
Oh iya, daftar hadirnya sebentar, saya buka dulu. Terima kasih. Ya, daftar hadir sudah saya buka, silakan. Ya, solusi umumnya apa? C1 E pangkat X cos 2X Ya, ditambah C2 E pangkat X sin 2X, Pak. ya, terima kasih.
Betul ya? Akarnya apa tadi? R1 R2-nya adalah 1 plus min 2i. Ya, jadi 1 itu muncul di sini, 2 itu muncul di trigonometri. Ya. Oke. Nah, itu yang dinamakan dengan solusi umum. Ya. Nah, solusi khusus itu kalau ada syarat tambahan. Ya, seperti kalau Anda ingat di semester 1 solusi persamaan diferensial yang ini ya, yang ini order 1 itu juga masih ada konstantanya ya. Tapi begitu ada syarat awal, misalkan diketahui bahwasanya nilai Y pada saat T sama dengan 0 sekian, maaf X. Nilai Y pada saat X sama dengan 0 itu sekian. Nah, nanti C1 dan C2-nya untuk kasus ini itu bisa diketahui. Ya, biasanya yang diketahui Y dan turunannya. Y dan misalkan Y Y0 dan Y aksen 0 misalkan. Ya, jadi contoh-contohnya sebentar, saya ambil dari buku saja. Semoga hasilnya bagus. Angkanya bagus maksud saya. Oke, jadi kita coba beberapa. Sebentar ya. Saya copy dari buku. Nah, ini contohnya. Jadi diketahui persamaan diferensial orde 2 dan ada yang namanya syarat awal. Ya, jadi nilai Y semacam kalau kita menghitung posisi diketahui kecepatan. Jadi ini persamaan ya diketahui kecepatan awal dan posisi awal semacam itu. Ya, jadi kalau Y itu menyatakan posisi, Y aksen menyatakan kecepatan awal, 1 X 0 ya, dan Y0 itu adalah posisi awal. Ya, ini yang dinamakan dengan syarat awal atau kondisi awal. Tentu saja kalau divariasikan boleh-boleh saja. Jadi diketahui kecepatan dan posisi pada saat X dan 1 misalkan. Ya, nggak masalah. Nah, jadi bagaimana solusi umumnya? Persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat tambah 6R kurang 7 ya. Ini bisa difaktorkan kan ya? R min 6, R min, salah saya. Oh, R plus 7, R min 1 ya. Nah, betul ya. Jadi punya dua akar, R-nya min 7 atau R-nya 1. Ya, dengan demikian saya peroleh solusi umum. Y sama dengan C1 E pangkat min 7X ditambah C2 E pangkat X. Nah, sekarang masukkan syarat awalnya. Y0 sama dengan berapa? 0. Masukkan 0. C1 E pangkat 0 min 7 kali 0 ditambah C2 E pangkat 0. Hasilnya berapa? C1 kali 1 ya, E pangkat 0 itu 1 ditambah C2. Oh, jadi C1 dan C2 jumlahnya 0. Hasilnya ya. Kalau saya masukkan Y aksen, ya harus saya turunkan dulu. Y aksennya berarti apa itu? C1 E pangkat min 7X kali min 7 ditambah C2 E pangkat X. Ya, jadinya apa ini? Min 7 C1 E pangkat min 7X ditambah C2 E pangkat X. Masukkan syarat awalnya. 0 sama dengan Y aksen 0. Berarti apa? Min 7 C1 E pangkat 0 ditambah C2 E pangkat 0. Ya, saya peroleh 0 sama dengan min 7 C1 tambah C2. Nah, muncul dua persamaan linier dalam dua variabel C1 dan C2. Ini tentu saja bisa diselesaikan ya. Ini bisa diselesaikan. Sebentar. 4. Jangan 0, 4. Nah, ini 4 ternyata ya. Ya. Oke. Kemudian ya bebas ya menggunakan substitusi eliminasi gitu ya misalnya. Jadi yang di sini ketemu C1 sama dengan min C2. Masukkan ke sini. Saya peroleh berarti apa? 7
C2 tambah C2. Ya. C2, C1 sama min C2. Berarti min 7C1 jadi 7C2. Ya. Saya peroleh 8C2 sama dengan 4. C2-nya berarti setengah. C1 itu min. C2 min setengah. Oh, jadi saya peroleh solusi khususnya. Solusi khusus atau partikulir. Sebagian mengatakannya seperti itu. Solusi khusus itu adalah Y sama dengan min setengah E pangkat min 7X, C1-nya min, ditambah C2-nya setengah E pangkat X. Nah, seperti itu. Jadi, solusi khusus ini adalah solusi untuk situasi-situasi tertentu saja. Jadi, kalau syarat awalnya diberikan. Yang kedua tentu saja juga bisa dihitung ya. Begitu. Ini memiliki akar kompleks. Sebentar. Akarnya apa ini? Enggak, 2 akar real berbeda ya. 5 kali 2. Ya. Jadi, tapi caranya seperti itu. Mau akar real, 2 akar real berbeda, 2 akar real kembar, atau akar kompleks, caranya sama. Hanya saja untuk akar kompleks nanti lebih rumit ya. Memasukkan syarat Y aksen sama dengan 4 misalkan. Jadi bayangkan Y aksen sama dengan 4 misalkan. Y aksen 0 sama dengan 4. Untuk soal yang ini itu kan ya merepotkan. Karena harus menurunkan dulu ya. Jadi caranya tadi ingat dari Y untuk masukkan syarat Y aksen 4 dari solusi umum turunkan dulu sekali. Ya, turunkan sekali baru masukkan angkanya. Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, rupanya metode ini untuk yang tak homogen itu berlaku untuk orde yang lebih tinggi. Ya, walaupun utamanya itu orde 2, tapi di buku di cover juga orde tinggi tapi homogen. Ya, jadi metode ini, metode di atas berlaku juga untuk PD linear homogen berorde lebih tinggi, lebih tinggi, higher. Ya, contohnya saya ambil dari buku. Orde 4 muncul di sini, orde 3 juga bisa-bisa saja ya. Yang penting bisa difaktorkan. Ya, jadi contohnya ini. Ya, yang pertama tebakan Anda misalkan persamaan karakteristiknya apa? Tebak saja. Saya belum menjelaskan, tapi kira-kira apa? Kalau yang orde 2 seperti itu, oh Y4 itu artinya turunan keempat ya. Nah, semacam itu. Berarti R pangkat 4 ditambah 3 R pangkat 3 dikurangi 4 R pangkat 2, Pak. Ya. Kemudian bagaimana? Ya cari akarnya. Ya, ini bisa jadi, nah, walaupun pangkat 4, tapi kalau muncul di ujian, itu harusnya bisa difaktorkan. Menggunakan yang, nah, begini. R kuadrat kali R tambah 4, R min 1. Ya, muncul, ya kombinasinya banyak nanti. Bisa jadi 4 akar kembar. Bisa jadi 3 akar kembar dan 1 akar berbeda. Bisa jadi 2 akar kembar, 2 akar berbeda. Bisa jadi semua akarnya beda. Bisa jadi 2 akar kompleks, 2 akar kompleks lagi. 2 akar kembar, 2 akar kompleks. Ya, intinya ada 4 akar ya. Intinya ada 4 akar. Ya, akan muncul 4 akar. 4 akar yang kombinasinya banyak. Ya, dengan berbagai kombinasi. Nah, tapi apapun kombinasinya, panduannya, guidelines-nya, patokannya itu sama seperti yang tadi, 4 akar
dengan berbagai kombinasi. Ya, dalam kasus ini saya punya R1 sama dengan R2 yaitu 0, R3-nya itu min 4, R4-nya itu 1. Berarti solusi umumnya adalah, nah dari akar kembar mengikuti yang tadi. Ya, C1 E pangkat 0X tambah C2 E pangkat 0X. Ya, ditambah C3 E pangkat min 4X ditambah C4 E pangkat X. Jelas tidak? Polanya seperti tadi. Ya. Jadi dalam hal ini adalah C1 ditambah C2X ditambah C3E pangkat min 4X ditambah C4E pangkat X. Ya, kalau ada syarat awal, nah syarat awalnya harus ada 4. Jadi ada Y0, Y aksen 0, Y double aksen 0, dan Y triple aksen 0. Barulah nanti bisa dicari, untuk ya kalau mau, kalau di soalnya ada solusi khusus. Jadi C1, C2, C3, C4-nya berapa. Begitu ya. Satu lagi, 14. Apa itu? 14. Pak, boleh izin bertanya? Silakan. Yang itu Pak, yang barusan, ini kenapa yang belakangnya nggak dikali X juga ya Pak? Karena ini berbeda. Ya, ingat yang dikali X tadi begitu ada kasus akar kembar. Nah ini akar kembar, baru dikali X. Yang akar berbeda tidak dikali X. Polanya seperti itu, jelas. Kalau 4 akar berbeda, nggak ada yang dikali X. Ya, kalau R1, R2, R3, R4-nya berbeda semua, berarti nanti C1E pangkat R1X, C2E pangkat R2X, C3E pangkat R3X, C4 R pangkat 4X. Begitu, jelas? Oke Pak, terima kasih. Kalau ada 3 akar kembar, nah pertanyaan, question. Kalau ada 3 akar kembar, jadi contohnya apa ya? Sebentar. Persamaan karakteristiknya somehow adalah R-1 pangkat 3 kali R plus 1. Ya, ini persamaan karakteristiknya. Berarti persamaan diferensialnya ya bisa dicari ya. Sebentar. Saya coba jabarkan dulu. Ini berarti, wah panjang ya. Ya, langsung saja deh. Jadi saya punya PD order 4 dengan persamaan karakteristik seperti ini. Misalnya, diketahui persamaan diferensial order 4 dengan persamaan karakteristiknya misalkan kalau difaktorkan itu seperti ini. Ya, akarnya berarti ada 3 akar kembar. Ya, R1, R2, R3-nya sama. Sementara akar yang keempat beda. Kira-kira apa tebakan Anda solusinya? Ada yang mau? Ya, kalau ada 3 akar kembar. Ya, jadi setiap kali muncul akar kembar itu dikali X. Apa namanya? Patokannya begitu. Jadi apa? Awalnya C1 E pangkat X. Ya. Karena 1 muncul lagi dikali X. Ya, karena 1 muncul lagi sebagai akar C2, maaf. C3 ya, X, E pangkat X. Terakhir ya, ini akarnya berbeda, E pangkat min X. Maaf, X kuadrat. Ya. Begitu. Jadi dikali X, kemudian yang dikali X tadi dikali X lagi, jadi kali X kuadrat. Gitu ya polanya ya. Nah, satu lagi, variasi satu lagi, ketiga, Y pangkat 4 min Y sama dengan 0. Betul ya tadi ya? Bukan Y pangkat 4, tapi turunan keempat dari Y. Turunan keempat dari Y. Ya. Persamaan karakteristiknya adalah R pangkat 4 min 1. Ya, ini bisa difaktorkan jadi R min 1. R kuadrat min 1 kali R kuadrat plus 1. Ya, bisa jadi R min 1, R plus 1. Nah, ini R kuadrat plus 1. Akarnya apa saja berarti?
Akarnya adalah R1 sama dengan 1, R2 sama dengan min 1. R3-nya berapa? I bukan Pak. Betul, plus min I. Ya, minus juga boleh. Jadinya ada R3 dan R4. Jadi ini bisa saya tulis dalam bentuk 0 plus min I. 0 plus min 1I. Ya, berarti solusinya apa? Dari dua akar kembar, bentuknya seperti tadi, C1E pangkat X tambah C2E pangkat min X. Dari akar kompleks, bentuknya juga seperti tadi. E pangkat 0X cos 1X ditambah C4E pangkat 0X sin 1X. Ya. C3 cos X ditambah C4 sin X. Ya. Seperti itu ya. Kalau derajat 3 juga sama saja. Ya, order 3 sama saja. Nanti kemungkinan akarnya juga bervariasi. Tinggal menyesuaikan saja. Apakah ada pertanyaan untuk yang homogen? PD homogen? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Boleh kata sedikit tidak, Pak, yang bagian tadi, Pak? Yang ini atau yang sebelumnya? Yang ini? Nah, yang ini, Pak, itu tadi kenapa X kuadrat, Pak? Iya, jadi patokannya begitu ada akar kembar, ya, itu kalau misalkan gini deh, kalau misalkan ini hanya X, nah berarti sebenarnya ini bentuk yang sama kan? Iya, Pak. Ya, jadi sebenarnya baru ada 3 pembangun, yaitu E pangkat X dan XE pangkat X dan E pangkat min X. Ya, jadi banyaknya pembangun apa istilahnya ya? Bagian-bagian ini, bagian-bagian yang kita kombinasikan itu saya katakan sebagai pembangun. Nah, kalau ordernya 4, pembangunnya itu harusnya ada 4. Ya, seperti persamaan kuadrat akarnya selalu 2, boleh kembar. Ya. Nah, di sini pembangunnya selalu 4 tapi selalu berbeda. Gitu. Nah, untuk setiap pembangun yang sudah muncul, nah kalau bentuknya itu sebenarnya sudah ada, itu dikali X. Ngerti nggak? Jadi dari ini, dari 3 akar kembar ini, pembangunnya kan bentuknya kan E pangkat X. Ya, karena real. E pangkat 1X maksud saya. Ya, E pangkat 1X dan E pangkat 1X. Seharusnya. Kalau menggunakan aturan yang akar berbeda semua. Nah, tapi karena ini sudah muncul, saya kalikan dengan X. Nah, karena ini sudah muncul, saya kalikan lagi dengan X. Begitu. X kuadrat E pangkat X. Jelas nggak? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Metodenya seperti itu. Yang menemukan bagaimana, saya tidak tahu. Tapi bisa dicek begitu ya. Bahwasanya ketiga fungsi ini memang memenuhi persamaan diferensial yang persamaan karakteristiknya ini. Ya, jadi bagaimana sih penemu metode ini mendapatkan metode ini ajaib. Ya, itu ya. Mas saya tidak tahu, tapi metodenya memang benar. Bisa dicek bahwasanya ketiga fungsi ini itu memang memenuhi persamaan diferensial yang diberikan. Ya. Jadi seperti itu. Walaupun yang 3 akar kembar ini jarang muncul kalau saya bilang mah. Normalnya yang 2 akar kembar. Ya, jadi dikalikan dengan X saja. Kalau ada 4 akar kembar, ya berarti nanti akan ada. Kalau 4 akar kembar, katakanlah persamaan karakteristiknya R-1 pangkat 4, R1, R2, R3, R4. Nah, dari masing-masing akar akan muncul pembangun E pangkat X, X E pangkat X, X kuadrat E pangkat X pangkat 3, E pangkat X. Ya, kalau di sini 2, ya 2-nya dipangkat ya. Begitu. Nah, berikutnya solusi umumnya itu adalah kombinasi linear dari semuanya. Ya, jadi dikombinasikan C1 plus C2 plus C3 plus C4. Ya, seperti itu ya metodenya. Apakah ada pertanyaan lagi? Permisi, Pak. Itu Ya, harusnya C3 itu X kuadrat nggak sih, Pak? saya menulis apa saya? Yang di kiri, Pak. Yang di kiri. Oh iya.
Tadi saya hapus tapi belum saya kembalikan. Kuadrat. Sip. Terima kasih. Ya, ada lagi? Pak izin bertanya. Ya, silakan. Berarti untuk pengecekan kita ngecek dari suku-suku solusi umum ya Pak? Kita mengecek apa maksudnya? Mengecek apakah ini solusi begitu maksudnya? Iya, apakah solusinya udah betul apa belum? Nah, kalau di ujian itu tidak perlu dicek ya. Jadi langkah mengecek itu nggak usah. Jadi langkah mengecek hanya untuk memverifikasi bahwasanya metode ini benar. Ya, kalau mau mengecek dimasukkan ke persamaan diferensial yang persamaan karakteristiknya ini. Ya, persamaannya apa? Ya ini harus dijabarkan dulu. Ya. Jadi kalau mau dijabarkan jadi apa? Kita coba ya. R pangkat 3 min 3R kuadrat plus 3R min 1 dikalikan dengan apa ini? R plus 1. Saya kalikan dengan R plus 1. Ya. Jadi ini apa? R pangkat 4 min 3R pangkat 3 tambah 3R kuadrat min R. Ini saya kalikan R dulu. Ya. Berikutnya yang saya kalikan 1. R pangkat 3 min 3R kuadrat ditambah 3R min 1. Hasilnya apa? R pangkat 4, R pangkat 3-nya min 2, R kuadratnya habis, betul ya? R-nya masih 2, satunya masih 1. Nah, ini persamaan karakteristik. Berarti persamaan diferensialnya apa? Y turunkan 4 kali, min 2Y turunkan 3 kali, ditambah 2Y aksen min Y sama dengan 0. Ya. Jadi kalau mau mengecek, ya ketiga solusi ini kita hitung turunan sampai 4 kali masing-masing ya. Misalkan mau mengecek ini, apakah dia betul-betul solusi misalnya. Turunkan 4 kali, nah nanti substitusikan ke sini. Jelas nggak? Jelas Pak. Ya. Jadi kalau mau mengecek apakah ini solusi, kembalikan ke persamaan diferensial. Seperti di awal tadi. Di awal tadi untuk yang orde 2 kita melakukan pengecekan kan ya. Nah, ini. Ya. Jadi ada persamaan diferensial. Ya. Apakah ini solusi? Ya kita cek. Maaf. Apakah yang ini. Yang ini dan ini solusi, kita hitung turunan sampai kedua, kemudian kita masukkan ke persamaan diferensial. Apakah betul-betul 0 atau tidak? Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sip. Ada pertanyaan lagi? Tapi untuk mencari solusi tidak usah dicek ya. Jadi seperti ini. Nah, seperti nomor 3, kita langsung saja persamaan karakteristiknya apa, solusi umumnya apa. Nah, ini pasti solusi, tidak usah dicek. Ya, tidak perlu dicek. Tidak perlu dicek. Nah, berikutnya untuk mencari apa namanya solusi khususnya ya seperti tadi. Oke. Ya, waktunya sudah habis, tapi saya ingin memberikan preview untuk kuliah. Nah, kita lebih baik besok kuliahnya. Ya, jangan besok tutorial, melainkan besok sore tutorial diganti dengan kuliah. Sehingga hari Rabu kita bisa ya entah tutorial atau review sedikit. Begitu. Karena ya minggu ini memang sesuai silabus, materinya ini hanya 2 subbab, ada 2 subbab di silabus ada. Nah, bagian yang kedua itu adalah 15.2. Itu adalah persamaan diferensial linier orde 2 tak homogen. Ya. Nah, tak homogen ini artinya apa? Artinya Kx-nya nggak 0. Ya. Jadi kita akan berhadapan dengan bentuk-bentuk seperti ini. Sebentar. Saya ambilkan dari buku. Nah,
Ya, jadi tak homogen dalam artian fungsi kx-nya itu nggak nol. Jadi ruas kanannya tidak nol, ada suatu fungsi. Ya. Nah, nanti ada juga metodenya untuk menyelesaikan ini. Ya, ada dua metode. Metode itu pertama cari dulu solusi homogennya, cari YH. YH itu adalah solusi, istilahnya solusi homogen. Ya, jadi kalau saya punya persamaan diferensialnya berbentuk seperti ini, Kx, ya. Nah, yang saya maksud dengan solusi homogen adalah solusi dari persamaan diferensial y double aksen, ay double aksen tambah by aksen tambah cy sama dengan 0. Jadi, walaupun di sini ada Kx, tapi saya cari ketika yang ruas kanan saya ganti dengan 0. Ya, itu yang dinamakan dengan solusi homogen. Ya, yang kanannya itu saya ganti dengan 0. Yang kedua itu cari YP. Namanya solusi ya bahasa Inggrisnya particular. Ya, dari PD tersebut. Jadi satu saja, cari satu. Jadi ada solusi homogen umum, ada satu saja YP. YP solusi partikuler dari PD yang diinginkan. Ya, yang ketiga solusi umum dari PD, solusi umum. Tadi kan baru satu, ya. Yang diminta sebenarnya yang ini, yang diminta, ya. Yang diminta itu sebenarnya yang ini, ya. Tapi langkah pertamanya justru kita mencari solusi PD yang lain, yaitu Kx-nya 0. Jadi yang kita selesaikan pertama kali itu yang homogen dulu ternyata. Baru yang kedua yang tak homogen, tapi satu saja. Nah, solusi umum dari PD yang homogen, yang tak homogen, itu penjumlahan dari keduanya. Adalah jumlah dari solusi umum yang homogen ditambah satu solusi partikuler. Ya, itu akan menghasilkan semua solusi yang mungkin. Alasannya apa? Alasannya adalah kalau saya punya dua solusi partikuler, ya, dari PD ini, maka selisihnya akan menjadi solusi homogen. Alasannya itu. Ya. Penjelasan. Jika YP1 dan YP2 solusi partikuler, nggak harus sama ya, partikular, ya, maka YP1 min YP2 adalah solusi PD homogen. Sehingga YP1 itu bisa saya peroleh dari YP2 ditambah solusi PD homogen. Ya, jadi maksud saya adalah kalau saya ketemu satu, maka solusi yang lain pasti bisa saya peroleh dengan menjumlahkan dengan sembarang solusi pada PD homogen. Begitu. Oke, jadi yang baru, yang pertama oke, yang ketiga nggak masalah. Ya, yang baru kita bahas besok sore, itu langkah kedua. Ya, jadi mencari satu solusi partikuler dari persamaan diferensial ini itu ada dua metode. Yang pertama, metode mudah, namanya metode koefisien tak tentu. Koefisien tak tentu. Yang kedua, yang lebih rumit tapi berlaku umum, itu namanya metode variasi parameter. Yang pertama mudah tapi hanya berlaku untuk Kx tertentu. Kx-nya, kalau Kx-nya seperti ini, saya bisa menggunakan metode koefisien tak tentu. Tapi kalau Kx-nya lebih rumit, oh ternyata saya harus menggunakan metode variasi parameter. Sip, begitu. Ya, jadi besok kita bahas dua metode ini. Kalau misalkan belum selesai, ya hari Rabu berarti masih membahas ini. Oke, apakah ada pertanyaan? Ya, kita mengeluar 4 menit. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri ya.